a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ,
promises that never fails me. For your goodness, oh Lord, we give thanks. We give thanks. Oh, Jesus, Jesus, we give thanks to you, oh Lord. Jesus, let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich. And let the brokenhearted be healed. Oh, we thank you, Lord, for your healing, for your goodness in our life. Jesus, we will give thanks to you, Lord. Oh Yesus, sungguh kami bersyukur atas segalanya, Tuhan, yang telah kau perbuat. Haleluya. Yesus Tuhan, kini yang lemah berkata ku kuat, yang miskin berkata ku kaya, karena perbuatannya pada kita. Kini yang lemah berkata ku kuat, yang miskin berkata ku kaya, karena perbuatannya pada kita. Oh, kini yang lemah berkata ku kuat, yang miskin berkata ku kaya, karena perbuatannya pada kita. Kini yang lemah berkata ku kuat, yang miskin berkata ku kaya, karena perbuatannya pada kita. Syukur. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, kita bertemu kembali walaupun tidak tatap muka,
Tetapi pertemuan ini Tuhan berfirman, Tuhan selalu hadir. Ya. Mari kita akan mulai dengan doa supaya pertemuan ini kita membahas firman Tuhan, sehingga firman Tuhan akan membangun kehidupan rohani kita. Ya. Tuhan, kami datang dengan segala kekurangan, tetapi dengan satu permohonan supaya firman-Mu oleh kuasa Roh-Mu yang kudus akan menggugah hidup rohani kami untuk terus meningkat, mencapai setinggi mungkin di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari saudara-saudara, kita bersama-sama membaca dalam surat 1 Tesalonika. Ya. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 6, 7 dan 8 dulu ya saudara, supaya kita perhatikan betul-betul 1 Tesalonika 5 ayat 6, 7, 8 ya. Saya bacakan ya saudara. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siap, baiklah kita sadar, berbajukan iman, kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Dikatakan tadi saudara, kita ini jangan tidur. Ini juga suatu kalimat yang dibentuk dalam bentuk alegoris, yaitu ibarat atau lambang yang menggambarkan hidup manusia itu adalah sadar, seperti ayat yang ke-8 tadi ya. Hidup manusia itu sadar. Kata sadar ini saudara, ini berarti seluruh ciptaan Allah, ya, baik gunung, lautan, ya, pohon-pohon, binatang, manusia dan sebagainya itu satu-satunya yang diciptakan dengan pengertian sadar itu manusia. Ya. Manusia itu makhluk yang sadar.
Oleh sebab itu dikatakan jangan kamu tidur. Ya. Pengertian tidur itu bukan tidur secara jasmani, tetapi pengertian tidur itu tidur secara rohani. Ya, kita anak-anak Tuhan tuh kita diciptakan sadar. Jadi bukan tidak sadar. Kita tidak mau disebut orang yang tidak sadar, itu tidak mau. Jangankan kita, saudara di pasar-pasar atau dimanapun saudara ketemu, lantas saudara katakan orang itu tidak sadar, dia tidak mau, dia marah. Sebab dia itu orang yang sadar. Tetapi kata sadar ini, saudara, mempunyai bentuk yang tidak sama. Ya. Sadar secara daging, tetapi juga Alkitab ini berbicara sadar dalam bentuk rohani. Ya. Nek sadar dalam bentuk daging, tidak ada manusia yang tidak sadar, semua sadar. Ya, kecuali orang gila itu yang tidak sadar. Tetapi selain gila, semua sadar. Tetapi itu sadar dalam bentuk daging atau dalam bentuk jasmani. Tetapi kesadaran ini tidak tahu ada satu kesadaran rohani. Ya, saudara. Dia tidak sadar bahwa ada kesadaran rohani. Nah, kesadaran rohani ini digambarkan ojo tidur. Saudara sadar, tapi tidur. Tidur itu sama dengan saudara. Cobalah, saudara itu sadar. Saudara tidak mau dikatakan tidak sadar. Tapi nek saudara tidur itu, saudara tidak bisa dikatakan sadar. Wong saudara ini tidur. Ya. Nah, oleh sebab itu Tuhan bangun. Yaitu membangunkan rohani kita. Ya. Sebagai anak-anak Tuhan, saudara dibangunkan rohaninya supaya mempunyai kesadaran rohani. Ya. Kesadaran rohani itu bukan, saya lunga gereja, saya setia, saya memberi persembahan, saya melayani. Itu saudara menganggap kesadaran rohani. Belum, saudara-saudara. Belum. Ya. Saudara belum mencapai kesadaran rohani. Nah, untuk itu di sini dikatakan ayat yang ke-8 tadi ya. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang. Siang itu kata ganti dari orang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Baiklah kita sadar. Kita jadi anak-anak Tuhan, pelayan Tuhan, lungo gereja, tidak sadar siapa saya ini. Hidupnya mesti seperti orang-orang dunia. Hidup rohaninya tidak ada. Apa artinya hidup saudara itu sebagai pelayan Tuhan? Toh tidak ada gunanya. Ya saudara, tidak ada gunanya. Tuhan bilang sadarlah. Ya. Terus dikatakan berbaju sirahkan iman. Ya. Kesadaran rohani itu
podo mbek orang berpakaian. Kesadaran jasmani, saudara berpakaian pakaian yang jasmani. Tetapi kesadaran rohani, saudara berpakaian pakaian iman. Lah di sini digalakkan tentang iman. Saya ini orang percaya kok. Buat apa saya ngelengok gereja tidak percaya? Saya percaya. Buat apa saya melayani nggone gereja tidak percaya? Saya percaya. Tetapi percaya saudara itu percaya cuma abab. Ya, cuma abab tok. Tindakan saudara sama sekali tidak ada tindakan-tindakan yang menunjukkan pakaian rohani, tidak ada. Cuma abab toh kehidupan kita itu podo mbek orang-orang yang tidak percaya mbek Tuhan. Kita harus beda. Pakaian kita harus pakaian dikatakan pakaian iman. Orang akan melihat, orang itu betul-betul beriman kepada Tuhan. Ya. Dan orang yang beriman itu saudara, orang yang sadar rohani itu, Tuhan berkata, dasar yang paling mendasar kehidupan iman Kristen itu kasih. Kasih itu luas sekali, saudara. Umpamanya, saudara itu melayani pekerjaan Tuhan. Saya melayani karena saya digaji. Itu pun pelayananmu, saudara, itu sangat terbatas sekali. Ya, Allah, aku digaji sakme ini ya saenakku lah. Ya. Tetapi kesadaran iman itu berarti kesadaran kasih. Mungkin orang yang mempunyai kasih, sekalipun saya tidak digaji, saya melayani Tuhan. Sebab melayani Tuhan itu melayani yang luar biasa. Tuhan akan memberikan akan kehidupan keberkatan. Ya, saudara-saudaraku. Jadi kesadaran rohani itu penting. Terutama kesadaran rohani itu harus ada hati kasih. Ya, saudara. Kasih itu mempunyai dampak yang luas sekali. Ya. Umpamanya di dalam surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 18 ya, dikatakan begini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Nah, banyak orang Kristen itu hidupnya masih di dalam ketakutan. Ya, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Takut ini, takut itu. Ya, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Sebab kasih itu sama dengan kita menyatu dengan Tuhan. Ya. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna dikatakan melenyapkan ketakutan. Ketakutan itu lenyap. Sebab ketakutan itu mengandung hukuman. Ya. Orang yang masih ada rasa takut itu mengandung hukuman. Dan orang yang takut belum sempurna kasihnya. Itu 1 Yohanes pasal 4
ayat 18. Jadi orang yang sadar itu berpakaikan iman. Di dalam iman itu dasarnya kasih. Dan di dalam kasih itu kelihatan. Lah nek wong Kristen ya saudara, isik gelisah, khawatir, takut. Lantas di mana kesadaran rohani saudara? Di mana iman saudara? Orang yang sadar itu tadi dikatakan berbajukan iman. Iman itu menjadi kekuatan orang yang sadar rohani. Dan di dalam iman itu terletak dasar-dasar yaitu hidup kasih. Seorang anak Tuhan nek ndak punya kasih, ya saudara, itu sama dengan orang yang tidak sadar rohani. Ya, sadar tapi sadar jasmani. Aku sadar loh, aku ini pelayan Tuhan. Oh, aku ini anak tugas loh, saya melayani. Tetapi sebatas kesadaran jasmani, ya. Tetapi orang yang mempunyai kesadaran rohani, oh saudara, dia tidak memperhitungkan diri dengan Tuhan, itu tidak diperhitungkan. Malahan kalau bisa saya akan menyatu dengan Tuhan. Di dalam menyatu dengan Tuhan itu, di situ kelihatan iman. Dan iman itu mempunyai kasih. Dan kasih itu tidak ada ketakutan menghadapi dunia yang sekarang kacau ini. Tidak ada ketakutan. Ya. Dan dengan demikian, saudara-saudara, kelihatan kehidupan rohani kita itu bertumbuh ke arah Kristus. Saudara, kita mbok mikir, ya, hidup di dunia iku pira wene. Ya, hidup di dunia itu pira wene. Upamanya seperti saya ini 89 tahun. Kelihatannya sudah tua. Tapi itu di hadapan Tuhan itu sementara. Sebentar. Sekejap mata. Ya, dibandingkan dengan hidup yang kekal yang Tuhan sediakan bagi kita. Oh saudara, saya sampai hari ini belum mampu membayangkan hidup yang kekal itu kayak apa. Wong hidup di dunia sementara ini sudah banyak penderitaan, kesusahan, kesakitan, bahaya, dan sebagainya. Lantas membayangkan hidup yang kekal. Saya tidak bisa membayangkan, tetapi Tuhan berkata, orang yang percaya kepada Tuhan, dan dengan pengertian orang yang sadar, yang percaya bukan cuma mulut, tetapi percaya dengan hati kepada Tuhan, dia memperoleh hidup yang kekal. Tetapi sebaliknya, orang yang sadar tapi sadar jasmani, saudara-saudara,
dia akan memperoleh hukuman api neraka yang kekal. Pumpung kita masih hidup, kita ayo banyak doa, memikirkan, saya mau hidup yang kekal Tuhan. Saya tidak mau api neraka yang kekal. Itulah dikatakan di sini sadarlah, yaitu kesadaran rohani. Ya, terima kasih. Biar dengan renungan ini saudara minta Roh Kudus bakarlah saya, supaya saya sungguh-sungguh sadar, bukan sadar secara jasmani, tetapi sadar rohani. Ya saudara, ayo kita sama-sama berdoa ya. Bapa yang kekal, kemampuan kami ini terbatas Tuhan. Kemampuan untuk mendengar firman Tuhan dan melakukan itu sulit dan terbatas sekali. Tetapi Roh Kudus tolonglah, supaya dengan firman Tuhan yang kami dengar ini, yaitu sadar, akan mendorong kami kepada kesadaran rohani, supaya hidup kami terus tumbuh dan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak. Biar damai sejahtera Bapa, berkat rahmat dan kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara-saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.